Apa yang terjadi ketika dua piala besar ada di depan mata dan klub yang lu dukung adalah Arsenal? Well, gue akan jelaskan perasaan yang gue rasain. Sebagai orang yang udah cukup lama dukung The Gunners, tentu ini adalah momen yang bisa dibilang sangat langka, di mana tim gue bisa menuju fase final Champions League. Karena cuma baru terjadi 2 kali, yaitu pada tahun 2006 dan pada tahun ini, 2026. Harus gue akui, keberhasilan ini gak lepas dari banyaknya faktor keberuntungan. Meski faktanya menunjukkan bahwa Arsenal belum terkalahkan dan secara statistik punya defense paling baik di Champions League. Tapi menurut gue, Arsenal tuh kayak punya semacam pola gitu. Kayak di awal musim sampai pertengahan, mereka selalu menorehkan tren positif dengan banyaknya kemenangan. Yang hasilnya bisa terus konsisten di urutan pertama Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir. Dan di tahun ini bisa menempati posisi puncak klasmen Champions League. Tapi dari tengah menuju akhir musim, rasanya tuh kayak mereka selalu kehabisan bensin. Padahal harusnya nggak ada kan kaitannya antara main bola sama ditutupnya Selat Hormuz. Dan keberuntungan itu terus berlanjut ketika masuk knockout stage. Karena gua ngerasa lawan Arsenal, ya bisa dibilang cukup mudah lah dibanding klub lainnya. Yang ngebuat akhirnya bisa masuk sampai final. Lalu di Premier League, yang awalnya mereka punya selisih poin yang lumayan jauh dari Manchester City, terus sampai bisa disamain. Dan beruntungnya lagi, City dapat hasil imbang pas lawan Everton belum lama ini. Gue bertanya-tanya, apakah keberuntungan mereka bakal terus berlanjut sampai dapetin 2 piala tersebut? Atau apakah gelar spesialis runner-up bakal tetap melekat pada mereka? Ini sih yang sebenarnya menarik buat gue tunggu. Jadi kalau ditanya, gimana perasaan gue tentang Arsenal musim ini? Ya, gue sih masih selalu nempatin perasaan yang sama pada tim gue ini dari dulu sampai sekarang. Yaitu nggak terlalu berharap. Kalau menang ya gue seneng, tapi kalau kalah ya udah. Jadi gue menjaga dari rasa jumawa atau kecewa ketika ngelihat apapun hasilnya nanti. Meskipun gue pengen tim gue ngasih yang terbaik di final nanti dan sisa pertandingan musim ini. Karena dari Arsenal gue belajar, dampak dari terlalu berharap atau punya ekspektasi yang tinggi adalah bersiap untuk kecewa yang berlebihan juga kalau ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Dari sana gue belajar juga buat menerapkannya pada kehidupan gue. Kayak pengen dapat kerjaan yang gue pengen, atau ketika berharap buat dapetin sesuatu, gue selalu mencoba buat nggak berekspektasi terlalu tinggi. Nah, masalahnya nih, yang sering disalahpahami banyak orang adalah mereka melupakan bagian usaha buat ngedapetinnya. Misalnya kayak waktu belum dapat kerjaan karena sering ditolak berkali-kali. Banyak yang langsung melompat menuju pada kesimpulan ikhlas dan menerima, sehingga lupa dengan langkah-langkah sebelumnya. Kayak memperbaiki diri, mengupgrade skill dan kemampuan, memperbaiki ibadah, dan satu hal terpenting yang sering dilupakan juga adalah bersabar. Tak jarang dari kita yang mungkin udah mengupgrade skill dan semakin rajin dalam beribadah, tapi masih suka terburu-buru, bahkan terkadang makin diperburuk dengan sering mengeluh karena belum mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal proses bersabar bisa jadi tolak ukur apakah kita layak mendapatkan apa yang kita inginkan atau enggak. Karena siapa tahu, kita belum diberikan apa yang kita inginkan karena diri kita belum siap untuk menerimanya. Dan takutnya malah akan mencelakai diri sendiri apabila diberikan secara langsung. Maka dari itu, perlunya kombinasi antara niat yang baik, konsistensi usaha, dan beribadah dengan tepat, kesabaran, kemudian baru diikuti dengan memasrahkan hasil sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Intinya sih gue berharap hasil yang terbaik buat tim gue. Dan buat kalian yang lagi pengen dapetin sesuatu dalam hidupnya, semoga dimudahkan untuk mencapainya. Sampai jumpa di video berikutnya.